Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaifa halukum teman-teman santri kelas 3A1, 3A2 dan 3A3. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Ustadz bisa memberikan kembali penjelasan dari sentra akidah di pertemuan kedua ya, yaitu tentang makna la ilaha illallah ya, masih makna la ilaha illallah. Alhamdulillah hari ini kita berada di hari Senin tanggal 9 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2021. Nah teman-teman, Ustadz sengaja merekam kegiatan di sekolah ya, kondisi sekolah sekarang untuk mengurangi rindu teman-teman terhadap sekolah. Ini keadaan sekolah yang sekarang teman-teman. Jadi masih sangat sepi ya, lengang. Hanya guru saja yang boleh masuk dan juga penjaga sekolah ya. Nah begini, jadi memang sekarang masih belum diperbolehkan untuk kita bertatap muka ya, tidak mengapa. Baik teman-teman, untuk penjelasan sentra akidah pertemuan sekarang adalah makna la ilaha illallah. Seperti yang tertera ya di bundel pekan kemarin atau di bundel hari ini, Ustadz kembali menuliskan bahwa makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah ya. Jadi ketika teman-teman ditanya apa makna la ilaha illallah, maka jawabnya la ma'buda bihaqqin ilallah. Kalau dalam bahasa Indonesia, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Begitu teman-teman ya. Jadi sebagian masih ada yang mungkin kurang tepat ya, tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Yang lebih tepatnya itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Begitu. Nah teman-teman, kemudian berbicara tentang makna la ilaha illallah, maka teman-teman harus mengetahui beberapa kaidah ya, atau aturan atau beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika berbicara tentang makna la ilaha illallah ya. Di antaranya teman-teman, jadi makna la ilaha illallah itu ya, lafaz la ilaha illallah itu tidak hanya untuk dihafal. Memang diucapkan mudah ya la ilaha illallah, tapi yang terpenting itu adalah konsekuensinya teman-teman ya, apa yang harus kita lakukan dengan kalimat tersebut. Artinya apa? Artinya kita tidak menyembah, tidak beribadah kepada selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah. Itu. Ya, jadi jangan hanya ucapan saja, tetapi juga aplikasinya. Itu yang terpenting, begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ada sebuah hadis di sini ya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa sesungguhnya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 145. Jadi betapa agungnya kalimat la ilaha illallah ya. Jadi ketika orang meninggal mengucapkan lafaz la ilaha illallah, itu pertanda kebaikan, maka dia akan masuk surga, begitu. Dengan catatan yang tadi aplikasinya ya, jadi memang dia bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman konsekuensi lain ketika kita meyakini la ilaha illallah adalah yaitu tidak ada amalan ibadah lain yang ditujukan kepada selain Allah. Contoh misalnya ketika kita berdoa ya, meminta gitu kan, meminta itu hanya kepada Allah saja kita meminta, tidak boleh kepada selain Allah. Atau amalan-amalan lain misalnya sesembahan sesajen ya, naudzubillah. Biasanya itu yang paling nyata kesyirikan itu, yaitu tentang misalnya ketika 10 Muharram itu yang ada dinamakan pesta laut gitu kalau di Tasik Selatan mah. Nah itu kan mereka mempersembahkan kepala kerbau ke tengah laut sambil ada sesajen yang lain. Katanya itu untuk penunggu laut. Ya, nah itu kan tidak benar, itu tidak boleh.
Berarti dia mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah, kepada jin. Nah, itu kesyirikan, contoh kesyirikan. Atau misalnya seperti menanam kepala binatang untuk pembangunan jembatan. Nah, itu juga kan sesembahan untuk selain Allah, tidak boleh itu ya. Jadi kita meyakin bahwa Allah saja yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, yang tempat kita bersandar, tempat kita meminta hanya Allah saja. Dan itu harus dibuktikan dengan perilaku sehari-hari. Begitu ya teman-teman untuk penjelasan makna la ilaha illallah, yang artinya, yang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Begitu teman-teman. Itu saja penjelasan dari Ustadz terkait penguatan materi hari ini ya. Teman-teman silahkan, di sana ada LKS-nya. LKS-nya itu yaitu membuat kaligrafi la ilaha illallah beserta maknanya atau artinya. Ya, jadi artinya itu yang tadi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Oke teman-teman, boleh diwarnai ya teman-teman, buat sebagus mungkin kaligrafinya, boleh diwarnai. Itu saja mungkin teman-teman dari Ustadz Nanang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Jaga protapnya, jaga kesehatan. Baik, Ustadz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.